Saya pernah hadir dalam sebuah acara pertemuan bincang-bincang ramah dengan seorang tokoh agama di partai politik. Kebetulan tokoh agama itu seorang Habib. Nah, ketika bubaran, saya terheran-heran ada beberapa politisi menyodorkan botol-botol aqua yang tutupnya sudah dibuka. Rupanya para politisi itu menyodorkan botol air kepada Habib untuk membacakan doa dan meludahinya untuk mendapatkan berkah katanya. Nah, ini adalah salah satu kegilaan praktek keagamaan di negara kita akhir-akhir ini. Halo semua, selamat datang kembali di kanal Idetopia. Saya baru saja selesai olahraga dan masih sedikit keringetan. Tetapi karena baru saja membaca komen-komen yang datang di kanal ini, saya melihat ada beberapa komentar menarik. Salah satunya ada yang berkomentar bahwa sebaiknya saya jangan berbicara tentang agama, karena pembicaraan agama itu hanya untuk orang-orang bodoh, para ilmuwan, para orang-orang sibuk menurut dia, itu tidak membicarakan agama, tetapi bekerja untuk kebaikan bangsa. Agama biar saja dibicarakan oleh orang-orang bodoh. Begitu menurutnya. Nah, ini pernyataan yang menarik menurut saya. Pada satu sisi, dia tampaknya sudah bosan dengan pembicaraan agama yang begitu banyak di ruang-ruang publik. Ada banyak sekali pembicaraan tentang agama di YouTube. Itu mungkin yang membuatnya dia bosan, khususnya karena sebagian tema yang dibicarakan oleh para ustadz, oleh para YouTuber yang banyak mengulas isu-isu agama, itu umumnya tema-tema yang memang bisa dikategorikan tema-tema bodoh. Dan karena itu, buat dia sangat mengganggu sekali. Sebaiknya orang-orang pintar, orang-orang cerdas, jangan bicara tentang agama menurut dia. Nah, saya ingin membahas soal itu di sini. Ini tema yang menarik. Pertama, pernyataan ini menurut saya bisa berbahaya karena ini akan menimbulkan apatis di sebagian orang, khususnya kelas menengah dan kelas terdidik. Saya jadi teringat dengan sebuah buku yang menceritakan tentang keberhasilan revolusi Islam di Iran. Nah, salah satu sebab mengapa revolusi Islam berhasil di Iran dan kemudian Iran berubah dari negara sekuler, dari negara yang terbuka menjadi negara yang tertutup, negara yang otoriter, yang dipimpin oleh kaum agamawan seperti sekarang ini. Salah satu sebabnya adalah karena pada saat itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas, para ilmuwan, para profesional tidak berani berbicara tentang agama, atau lebih tepatnya enggan atau malas bicara tentang agama. Setiap kali ada tokoh agama atau ulama bicara tentang agama dan sebagian isinya ngawur, orang-orang terdidik diam saja, tidak mengkritik atau tidak membicarakannya. Nah, lama-kelamaan ruang-ruang publik diisi dengan isu-isu agama yang konservatif, isu-isu agama yang radikal, isu-isu agama yang intoleran. Kalau kaum terdidik, kalau para profesional diam saja, kalau para kelas menengah diam saja, maka lama-kelamaan ruang-ruang publik kita akan diisi oleh materi-materi keagamaan yang intoleran, materi-materi keagamaan yang konservatif, materi-materi keagamaan yang kolot, yang anti kemajuan, yang anti terhadap peradaban, anti terhadap dunia modern. Nah, ini yang terjadi di Iran pada tahun 70-an. Tentu ada beberapa sebab lain, tapi salah satu sebab yang menarik perhatian saya, pada saat itu kaum sekular, kaum profesional, kelas menengah itu diam saja. Bahkan setelah revolusi Islam itu terjadi,
kelas menengah itu yang paling pertama hengkang dari Iran, ya. Tentu saja kelas menengah atau kaum elit mereka punya uang, mereka bisa menyewa apartemen atau bahkan membeli apartemen di luar negeri. Setiap kali ada kerusuhan, setiap kali ada perubahan politik yang bisa menumbangkan rezim, kemudian rezim militer atau rezim otoriter naik, yang paling pertama melarikan diri adalah kelas menengah atau kelas elit yang punya uang. Nah, yang menjadi korban kemudian adalah rakyat kebanyakan. Nah, jadi menurut saya, agama itu harus dibicarakan oleh setiap orang, bukan membicarakan tentang agamanya, tetapi membicarakan pernyataan-pernyataan, membicarakan ide-ide yang tidak masuk akal, ide-ide yang tidak relevan lagi buat kehidupan kita. Kadang-kadang masalah ini memang sensitif. Orang tidak mau atau malas membicarakan agama, membicarakan satu fatwa, karena mereka menganggap fatwa atau pandangan agama itu sebagai sesuatu yang suci. Saya bisa pahami mengapa orang malas atau enggan bicara tentang isu-isu agama. Pada satu sisi, ini adalah isu yang sensitif, isu yang kontroversial. Kalau kita membicarakannya, kalau kita mengkritiknya, bisa-bisa kita akan dihujat orang, dikecam orang. Nah, tetapi sebuah pandangan apapun itu, termasuk fatwa, itu harus dibicarakan. Karena yang namanya pandangan keagamaan, yang namanya fatwa, itu adalah sesuatu pandangan saja, sesuatu pendapat, bisa salah, bisa benar. Nah, karena itu harus dikaji, harus dianalisa, harus dikritisi. Jika fatwa itu bertentangan dengan norma-norma publik, apalagi bertentangan dengan konstitusi kita. Dulu pada awal-awal tahun 2000-an sampai tahun 2010, saya dan beberapa teman mengkritisi beberapa fatwa MUI. Misalnya pada tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Nah, menurut saya dan teman-teman pada saat itu, fatwa MUI ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan semangat konstitusi kita, terutama fatwa tentang pluralisme. Karena pluralisme adalah kata lain dari kebinekaan. Dasar utama atau semboyan Indonesia itu adalah pluralisme, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalamnya termasuk pluralisme agama, keragaman terhadap agama. Nah, fatwa MUI mengharamkan pluralisme menurut saya itu adalah sebuah kesalahan. Fatwa itu harus di-challenge, fatwa itu harus ditentang. Nah, ini pentingnya kita mengangkat tema agama, pentingnya kita membicarakan satu pandangan agama, khususnya kalau pandangan agama itu bertentangan dengan semangat publik, semangat kemajuan, semangat dasar negara kita. Nah, jadi saya tidak setuju dengan komentar yang mengatakan bahwa orang-orang pintar tidak seharusnya bicara tentang agama. Orang-orang kaum profesional atau kelas menengah sudah fokus aja pada pekerjaan mereka, fokus aja pada ilmu mereka, tidak usah bicara tentang agama. Serahkan aja agama pada ustadz, pada pendeta, pada para kiai. Tentu saja pembicaraan tentang agama, terutama masalah-masalah teologi, itu adalah wilayah para tokoh agama, wilayah para kiai, para ustadz, para pendeta. Tapi mereka juga manusia. Banyak sekali pandangan-pandangan mereka yang keliru. Ya, kalau kita lihat berita yang muncul akhir-akhir ini banyak sekali persoalan-persoalan yang mengganggu kenyamanan publik itu keluar dari tokoh-tokoh agama. Tentu masih hangat dalam ingatan kita isu tentang Habib ya, dan ini sangat mengganggu kenyamanan banyak orang hingga beberapa tokoh turun tangan. Kemarin saya melihat wawancara Bapak Mahfud MD mengkritisi soal Habib ini dan mendukung pernyataan Rhoma Irama yang selama ini sangat gigih sekali mengkritisi soal nasab para Habib. Nah, ini sebetulnya isu yang sudah agak lama, tetapi karena semakin hangat dan beberapa dari isu ini
berdampak buruk buat kaum muslim, berdampak buruk buat masyarakat. Karena itu beberapa tokoh seperti Rhoma Irama dan Pak Mahfud MD turun tangan. Memang kalau kita perhatikan, isu ini sangat menjengkelkan sekali, ya. Penghormatan berlebihan terhadap Habib, terhadap tokoh-tokoh agama. Kadang-kadang itu bukan hanya terjadi di pesantren atau di komunitas agama, tetapi sudah masuk ke dalam wilayah politik. Ini yang sangat menjengkelkan. Saya pernah hadir dalam sebuah acara pertemuan bincang-bincang ramah dengan seorang tokoh agama di partai politik. Kebetulan tokoh agama itu seorang Habib. Nah, ketika bubaran, saya terheran-heran ada beberapa politisi menyodorkan botol-botol aqua yang tutupnya sudah dibuka. Rupanya para politisi itu menyodorkan botol air kepada Habib untuk membacakan doa dan meludahinya untuk mendapatkan berkah katanya. Nah, ini adalah salah satu kegilaan praktek keagamaan di negara kita akhir-akhir ini, yang sudah sangat meluas dan bukan hanya terjadi dalam masyarakat keagamaan, tetapi juga sudah terjadi di ruang-ruang publik termasuk partai politik. Menurut saya ini sangat menyedihkan sekali. Kalau tidak ada yang berbicara tentang ini, lama-kelamaan bangsa kita menjadi bangsa yang bebal, bangsa kita menjadi bangsa yang terbelakang. Ada satu argumen lagi mengapa kaum terdidik dan kelas menengah harus vokal, harus berbicara secara kritis terhadap para ustadz, para pendeta yang menyiarkan pesan-pesan yang bertentangan dengan semangat dasar kebinekaan kita, dengan semangat dasar kemajuan bangsa ini. Ini yang melandasi beberapa ilmuwan di Amerika, di Eropa, itu keluar kandang, keluar sarang. Jadi mereka bukan hanya bicara tentang ilmu pengetahuan, tapi mereka merebut panggung-panggung wacana, berpandangan, berpolemik, bahkan mengkritisi pandangan-pandangan kaum agamawan yang dianggap bertentangan dengan semangat ilmu pengetahuan. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa isu agama hanyalah untuk orang-orang bodoh, orang-orang pintar, para ilmuwan tidak semestinya bicara tentang agama. Kalau kita perhatikan dalam 10 atau 15 tahun terakhir, justru para ilmuwan sekarang sering sekali bicara tentang agama, bicara tentang Tuhan, bukan karena mereka ingin menyiarkan atau ingin dipersepsikan sebagai tokoh yang religius atau tokoh agama, bukan. Justru mereka keluar kandang, mereka keluar dari laboratorium untuk mengkritisi pandangan-pandangan agama yang selama ini sudah melenceng, sudah bertentangan dengan semangat ilmu pengetahuan. Di Amerika misalnya ada Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson ini adalah seorang astrofisikawan, seorang direktur National Museum di Amerika, dan menulis banyak buku ilmiah. Tetapi dia juga bicara tentang agama, bicara tentang Tuhan, mengomentari pandangan-pandangan keagamaan, dan beberapa kali diwawancara pandangan dia tentang Tuhan, pandangan dia tentang agama, dan seterusnya. Nah, kenapa dia berbicara tentang itu? Kenapa di podcastnya dia sering sekali mendiskusikan isu-isu keagamaan? Salah satunya menurut dia karena beberapa pandangan agama itu sudah membodohi masyarakat. Nah, karena itu dia berusaha memberikan argumen, memberikan pandangan alternatif bahwa beberapa pandangan keagamaan itu hanya relevan untuk masanya di masa silam. Jawaban-jawaban kaum agama seringkali itu adalah jawaban kaum purba yang masih terus dilestarikan di dunia modern. Nah, sebagai seorang saintis, sebagai seorang astrofisikawan yang mengetahui alam raya yang setiap hari bergelut dengan masalah-masalah alam raya ini, dia punya kewajiban, dia merasa punya kewajiban bahwa inilah versi yang benar, bahwa inilah versi ilmiah yang bisa dibuktikan, yang bisa dites, yang bisa diuji. Nah, berbeda dengan pandangan agama atau pandangan filsafat yang umumnya itu adalah pandangan seorang tokoh, pandangan seorang diri.
dia berijtihad, dia mengeluarkan pendapat, kemudian dia mengklaim bahwa pandangannya itu terasosiasikan dengan dunia adidaya. Itu yang membuat sebuah pandangan agama kadang-kadang membuat orang takut, kadang-kadang membuat orang takjub, karena pandangan pribadi seseorang itu diasosiasikan dengan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa membuktikannya. Nah, itu pandangan-pandangan keagamaan. Kalau kita tidak men-challenge, kalau kita tidak mengkritisi pandangan-pandangan tokoh agama, maka pandangan itu akan meluas, dan kalau isinya adalah kebodohan, maka kebodohan itu akan menular ke banyak orang. Selain Neil deGrasse Tyson, di dunia barat ada beberapa ilmuwan lain yang berbicara tentang agama. Jangan lupa, Einstein adalah seorang saintis yang beberapa kali juga bicara tentang agama dan Tuhan. Pandangan dia tentang agama yang sering dikutip orang, agama tanpa sains buta dan sains tanpa agama lumpuh, itu adalah pembicaraan Einstein tentang agama. Nah, tentu saja sebagai seorang saintis, ketika Einstein bekerja, dia tidak melibatkan agama. Tetapi sebagai manusia yang berinteraksi dengan masyarakat, dia juga berbicara tentang agama. Dalam video lalu saya menjelaskan bagaimana Einstein mengalami dilema ketika dia berhadapan dengan konsep Tuhan yang difahami oleh banyak sekali agama. Karena itu, setiap kali Einstein ditanya, "Apakah Anda percaya pada Tuhan?" Einstein selalu menjawab, "Ya, saya percaya pada Tuhan. Saya percaya pada Tuhan Spinoza." Kalau kalian mau tahu penjelasan lebih jauh tentang penjelasan Einstein tentang Tuhan Spinoza, kalian bisa menonton video saya sebelumnya. Nah, sebagai manusia, sebagai orang yang berinteraksi dengan masyarakat, Einstein tidak mau menjadi orang yang apatis. Einstein tidak mau mendiamkan saja pandangan-pandangan yang tertutup tentang agama, pandangan-pandangan yang menurut dia bertentangan dengan semangat ilmu pengetahuan. Karena itu dia berbicara tentang Tuhan. Karena itu dia mencoba menafsirkan ulang tentang Tuhan, Tuhan yang cocok dengan semangat zaman, Tuhan yang cocok dengan semangat ilmu pengetahuan. Nah, selain Einstein, beberapa ilmuwan lain juga berbicara tentang agama. Tentu saja tidak semua ilmuwan yang berbicara tentang agama adalah seorang yang religius atau kita persepsikan sebagai orang yang religius seperti Einstein. Ada juga orang yang agnostik atau bahkan ateis, seperti Richard Dawkins misalnya. Richard Dawkins adalah seorang ahli biologi dari Inggris yang menulis banyak sekali buku bagus tentang biologi, tentang teori evolusi, tetapi dia menghabiskan sebagian besar waktunya pada usia-usia pensiunnya atau menjelang pensiun, dia membahas tentang tema-tema agama, menulis sebuah buku yang bagus sekali, yang banyak didiskusikan orang, God Delusion, tentang delusi Tuhan. Kita boleh tidak setuju, kita boleh mengkritisi pandangan Richard Dawkins, tapi kemauan dia, kesediaan dia untuk turun gunung, untuk keluar dari laboratorium, membicarakan tentang ini, itu patut dihargai. Orang seperti Dawkins yang sudah kaya, yang hidupnya tidak ada masalah, dia mendapatkan posisi akademis yang sangat bagus. Kalau dia mau egois, ya dia bekerja di laboratorium saja, menulis di jurnal-jurnal ilmiah, menerbitkan buku-buku akademis. Kalau dia seorang yang egois, itu pilihan yang masuk akal, itu pilihan yang sangat nyaman buat hidupnya. Tapi dia tidak memilih itu. Dia memilih untuk ikut serta dalam perdebatan tentang agama. Dia memilih ikut serta dalam mendiskusikan masalah-masalah yang sensitif, masalah-masalah yang kontroversial, tapi berdampak banyak buat manusia. Tidak hanya itu, Dawkins juga membangun sebuah lembaga yang khusus didedikasikan untuk menyiarkan pemahaman publik tentang isu-isu sains, public understanding of science. Menurut saya ini sebuah tugas yang mulia, harusnya ini juga diikuti oleh
kaum terpelajar di Indonesia, harus diikuti para saintis di Indonesia, diikuti para ilmuwan di Indonesia. Jangan cuma ada di laboratorium-laboratorium. Kalau mereka memandang pandangan-pandangan tokoh agama itu ngaco atau pandangan-pandangan itu bertentangan dengan semangat keilmuan, ya mereka harus berbicara. Tentu saja dengan kapasitas mereka sebagai ilmuwan. Nah, jadi tidak benar kalau orang-orang pintar, kalau ilmuwan, para saintis itu tidak bicara tentang agama dan Tuhan. Justru menurut saya mereka adalah orang-orang yang tepat, mereka adalah orang-orang yang paling pas untuk bicara tentang agama di dunia modern ini. Nah, jadi saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebaiknya kita diam saja, sebaiknya orang-orang pintar tidak perlu ngurusin agama. Kalau ini dibiarkan, kalau masalah-masalah yang membuat masyarakat bodoh terus didiamkan, saya khawatir lama-kelamaan bangsa ini menjadi bangsa yang bodoh. Saya sudah seringkali menyatakan bahwa umat Islam adalah salah satu kelompok masyarakat yang terbelakang di dunia. Dalam sebuah video pendek yang lalu saya mengatakan bahwa dari 50 negara muslim di dunia, hanya ada 7 negara muslim yang pendapatan per kapitanya di atas rata-rata dunia. Sekarang ini rata-rata pendapatan dunia itu sekitar 13.000 US dollar. Yang pendapatannya di atas 13.000 US dollar, dari 50 negara muslim itu hanya ada 7. Dan 7-7-nya ini adalah negara yang tidak bisa dibanggakan. Karena sebagian besar pendapatannya itu diambil dari menguras sumber alam, khususnya minyak dan gas. Ya, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Oman, Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait. Nah, ini 6 negara yang pendapatan per kapitanya di atas rata-rata dunia. Satu lagi negara di luar Arab, yaitu Brunei Darussalam, sebuah negara kecil tetangga kita. Pendapatan per kapitanya juga tinggi, karena selain populasinya kecil, negara ini juga mendapatkan kekayaannya dari minyak, ya, dari sumber alam. Nah, menurut saya tidak ada yang bisa dibanggakan kaya dengan hasil menguras kekayaan alam, kaya dengan hasil minyak. Tentu memiliki kekayaan minyak adalah sebuah berkah. Persoalannya adalah kalau sebuah negara memiliki kekayaan minyak, tetapi yang dipikirkan hanyalah masalah-masalah material, pembangunan fisik, dengan membangun gedung, membangun menara tinggi, tetapi mengabaikan kualitas manusianya, mengabaikan pendidikan masyarakatnya, mengabaikan masyarakatnya untuk menjadi maju. Nah, ini yang berbahaya dan ini yang sering dilakukan oleh negara-negara muslim. Nah, jadi itu harus kita sadari bahwa kaum muslim ini adalah bagian dari kelompok masyarakat yang terbelakang, bagian dari kelompok masyarakat yang tertinggal. Tentu ada banyak alasan mengapa kaum muslim terbelakang atau kaum muslim tertinggal. Ada masalah kolonialisme, ada masalah struktural dalam ekonomi, dalam politik, dan lain-lain. Tetapi ada satu hal yang penting juga, bahwa doktrin keagamaan, pandangan-pandangan keagamaan itu berpengaruh pada perilaku, berpengaruh pada mentalitas masyarakatnya. Pandangan-pandangan keagamaan yang membuat bodoh masyarakat itu juga ikut mempengaruhi mentalitas dan mindset masyarakat. Nah, karena itulah penting bagi kita untuk mengkritisi pandangan-pandangan keagamaan yang kita anggap bertentangan dengan kemajuan, bertentangan dengan semangat pluralisme, bertentangan dengan semangat pembangunan bangsa kita. Saya kira itu saja. Saya akan melanjutkan olahraga pagi saya. Nanti kita lanjutkan lagi. Salam.